Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. 1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 2. Bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU garis 12/2014, frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Ketiga, bahwa dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak berdasarkan 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara 21/PUU Romawi 12/2014. Hal tersebut didasarkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa proses tindak lanjut atas laporan polisi atas nama pelapor Rudiana tidak sesuai dengan ketentuan KUHP junto Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, di mana penyidikan berupa tindakan pengumpulan barang bukti dan keterangan termasuk pemanggilan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana. Tidak diketahui surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan dan prosedur sesuai hukum yang berlaku. Bahwa keterangan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana sejak semula telah dilakukan pencabutan. Bahwa keterangan-keterangan yang sebelum dicabut oleh para saksi mahkota seluruhnya diberikan tanpa didampingi penasihat hukum sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP. Bahwa identitas pemohon dengan identitas DPO yang telah diterbitkan oleh termohon pada tahun 2016 sangat berbeda dengan identitas dan ciri-ciri khusus pemohon, di mana proses penerbitan DPO berdasarkan pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 14 tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana. Bahwa pada saat kejadian tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon Peggy Setiawan yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, pemohon sedang berada di Bandung Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 sehingga Peggy Setiawan tidak berada di tempat kejadian perkara. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan termasuk surat visum et repertum tidak ada yang menerangkan bahwa pemohon adalah pelaku atas perbuatan tindak pidana yang disangkakan pemohon. Yang disangkakan termohon, bahwa pemohon hingga saat ini tidak mengakui perbuatan yang disangkakan oleh termohon. 4. Bahwa dalam putusan nomor 4/B/2017/PN.CBM Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 104 alinea terakhir dan seterusnya. Selanjutnya saudara Peggy alias Peron memukul dan menyabet samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Dari pertimbangan yang disebutkan oleh majelis hakim agar termohon menghadirkan bukti tersebut berupa samurai pendek berbentuk pipa bersama hasil sidik jarinya, karena Peggy Setiawan pada saat tidak berada di lokasi kejadian, bahkan tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. 5. Bahwa berdasarkan pada argumen-argumen sebelumnya, maka pemohon sangat meragukan terhadap terpenuhnya 2 alat bukti yang dimiliki oleh termohon sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3 junto pasal 81 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat, Direktori Reserse Kriminal Umum kepada pemohon mengingat jarak waktu peristiwa hukumnya saja telah terlalu lama, maka menjadi tidak salah apabila kemudian pemohon menduga 2 alat bukti saat dijadikan pegangan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah alat bukti yang direkayasa, artinya unprosedur, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak sah. 6.
bahwa terhadap surat Recording in penetapan progress. nomor S.90-Res-1.24 di Direksi Umum atas nama pemohon 21 Mei 2024 yang mempunyai arti pro justisia yang dilakukan oleh termohon merupakan tindakan upaya paksa dan haruslah dinyatakan tidak sah. Ketujuh, berdasarkan uraian di atas, maka tindakan termohon yang memaksakan kehendak tanpa didasari dua alat bukti yang diperoleh secara unprosedur dan dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 21/PUU Romawi 12/2014 junto pasal 1 angka 14 KUHP dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.